Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi. Kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tasliman katsiran. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah atas segala limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita semua di pagi yang Allah berkahi ini, subuh yang kita jalani salat dalamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahannya kepada kita, rahmat serta maghfirahnya, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini semakin baik untuk mencapai kebahagiaan dunia lebih-lebih di akhirat. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi pada subuh hari ini kami mencoba membahas beberapa hal terkait akhlak. Kalau malam-malam atau pagi hari-hari sebelumnya materi tauhid, akidah atau keimanan, kemudian materi tentang ibadah, ya, serta materi-materi yang lain, sepertinya porsi kami mencoba membahas di seputar tazkiyatun nafs. Ada satu kitab, ya, yang dibahas, ya, di pondok-pondok pesantren, yaitu kitab Nasaihul Ibad karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab ini diterjemahkan oleh ulama dari Indonesia yang wafat di Madinah atau Mekah, Arab Saudi. Beliau memiliki murid, ya, yang merupakan tokoh, ya, ulama di Indonesia, yaitu Imam Asy'ari, ya, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang merupakan tokoh organisasi terbesar di Indonesia. Baik, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita mencoba satu tema, yaitu terkait 6 perkara dalam 6 hal, ya. Ada banyak hal
yang Allah Subhanahu wa taala rahasiakan. Dalam kitab itu disebutkan bahwasanya ada banyak hal yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan kalau bahasa di kitab itu, atau dengan kata lain tadi merahasiakan dari hambanya, yang dimana hal-hal tersebut tidak bisa dijangkau oleh nalar manusia. Disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu telah mengampuni serta meridhoi Sayyidina Umar radhiyallahu an, khalifah kedua pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ternyata bukan karena keadilannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu kelebihan Sayyidina Umar dari sekian banyak keutamaan, beliau mencetus berbagai hukum, kaidah-kaidah hukum dalam Islam. Satu keutamaan beliau, di samping itu ternyata beliau juga terkenal dengan keadilannya. Tapi ternyata ketika beliau wafat, bukan itu yang menjadi hal yang penting menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal beliau. Akan tetapi apa kata dalam kitab ini? Ternyata karena mampu atau bisa membebaskan seekor burung yang dipermainkan oleh anak kecil. Sebagaimana kita ketahui, kalau anak bermain dengan burung pasti burung itu menderita. Lain kalau orang kita ini memelihara dengan baik. Maka Sayyidina Umar tidak tega, sebagai sesama makhluk Allah, dia beli burung itu untuk kemudian dilepas. Nah, ternyata itu yang membuat Sayyidina Umar diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang mungkin menurut kita sederhana, sepele, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala luar biasa efeknya. Kemudian sebaliknya, ada di sisi lain ada kisah yang sangat terkenal tentang seorang ahli ibadah bernama Barseso, disebutkan di situ. Ia memiliki 60.000 murid yang bisa terbang semua. Itu luar biasa itu. Kalau ada manusia bisa terbang, tentu memiliki ilmu yang luar biasa. Ternyata bukan hanya dongeng, menurut riwayat sudah ada seperti itu. Jadi bisa terbang semua. Hidupnya hanya dihabiskan dengan beribadah, sehingga malaikat terkagum-kagum akan ketaatannya. Namun pada akhirnya dia harus meninggal dalam keadaan kafir, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jamaah sekalian? Karena iblis berhasil memperdayainya hingga ia mau meminum minuman khamar, minuman keras yang akan mempengaruhi melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang lain, seperti membunuh, berzina, dan lain sebagainya. Bahkan pada akhirnya dia bersujud kepada iblis laknatullah alaih. Ini luar biasa, ternyata tidak menjadi ukuran dalam hidup ini apa yang kita lihat, kalau pada akhirnya su'ul khatim yang kita dapatkan, atau sebaliknya. Jamaah sekalian rahimakumullah, dari hal-hal tersebut masih banyak contoh-contoh yang lain, seperti kisah seorang wanita zaman Bani Israel. Beliau wanita itu masuk surga bukan karena bertaubat, karena ada disebutkan bertobat di situ. Dia masuk surga kenapa? Ini seorang wanita tidak selalu melakukan perbuatan tercela, dalam hal ini melakukan perbuatan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, wanita tunasusila itu hanya meminumkan atau memberi minum seekor anjing, tentu karena
sayangnya kepada hewan makhluk Allah yang lain, itu luar biasa. Allah ridhoi dan dia masukkan dalam surga. Belum lagi berbicara tentang kisah Imam Syafi'i, ya, suatu ketika beliau menulis di mana ada seekor lalat yang lagi kehausan meminum tinta, ya, itu membuat juga Allah meridhoi Imam Syafi'i, bukan karena mengarang banyak kitab, tapi ternyata sekali lagi hanya persoalan yang menurut kita tidak ada apa-apanya di mata manusia, memberi minum makhluk Allah. Allah ridhoi. Begitu berat timbangan ketika kita berusaha melakukan kebajikan di antara manusia ini. Hablum minallah wa hablum minan nas. Jemaah sekalian dirahmati Allah, dari semua hal yang kita bahas tadi uraikan, timbul pertanyaan, di manakah Allah Subhanahu wa taala meletakkan keridhaannya, atau sebaliknya, ya, meletakkan kemurkaannya. Imam Al-Ghazali, ya, sebagaimana sudah kita bahas, ya, memberikan Imam Ghazali, ya, bukan Imam Syafi'i, mohon maaf. Itu disebutkan dalam kitab ini bahwasanya kata Sayyidina Umar, innallaha katama sitta fi sittah, bahwasanya Allah merahasiakan 6 perkara dalam 6 hal. Kata beliau, Allah menyembunyikan atau merahasiakan ridhonya dalam perbuatan ketaatan. Innallaha katama ar-ridha fi ta'atin. Kemudian Allah menyembunyikan atau merahasiakan kemurkaannya dalam perbuatan maksiat. Wa katamal ghadab fi ma'siyatin. Kemudian Allah juga menyembunyikan atau merahasiakan keberadaan Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan. Wa katama Lailatul Qadar fi Ramadan. Kemudian wa katama auliya fi bainan nas. Allah merahasiakan keberadaan atau menyelinapkan wali-walinya di tengah-tengah manusia, ya. Kemudian yang kelima, Allah menyisipkan atau merahasiakan kematian di sepanjang umur, ya. Wa katama al-maut fi hayat fil umur. Dan yang keenam, Allah merahasiakan atau menyembunyikan keberadaan salat wusta, ya, salat wusta di salat 5 waktu. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, hafizu ala sholawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga, atau kata beliau, kata Allah, peliharalah semua salatmu dan peliharalah salat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Salat wusta di situ tidak dipastikan salat apa yang dimaksud oleh Allah. Ya, luar biasa kalau kita mampu mendapatkan meraihnya. Ketika kita salat sunat ternyata di situ salat wusta kita lakukan, luar biasa keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Sekali lagi, ini juga persoalan rahasia yang Allah berikan kepada hambanya. Menurut Sayyidina Umar radhiyallahu an, bahwasanya 6 perkara yang tersembunyi tadi dalam 6 hal itu maksudnya agar manusia bersungguh-sungguh dalam mengerjakan semua ketaatan.
Ya, sekali lagi kata Sayyidina Umar tadi, kata marridha fi ta'atin. Hikmahnya adalah bahwasanya keridhaan ya dalam ketaatan. Maksudnya agar manusia bersungguh-sungguh dalam mengerjakan semua bentuk kebajikan, bentuk ketaatan dengan harapan dapat menemukannya. Kita tidak boleh meremehkan ketaatan sekecil apapun tadi, seperti yang sudah kita gambarkan dalam beberapa kasus ya, dalam riwayat-riwayat yang disebutkan dalam kitab, sekalipun sangat sederhana, sangat kecil, karena barangkali keridhaan Allah ada di dalamnya tadi. Kemudian yang kedua, Allah juga merahasiakan akan kemurkaannya ya dalam berbagai kemaksiatan. Hikmahnya adalah agar manusia menjauhi kemaksiatan. Kita tidak boleh meremehkan kemaksiatan, sebagaimana kita tidak boleh meremehkan sekecil apapun ketaatan yang kita lakukan, sekalipun sangat kecil, karena di dalamnya terdapat kemurkaan Allah. Yang namanya kemurkaan besar kecil nggak ngaruh ya, sebagaimana dosa besar kecil juga tidak ada ngaruhnya ya, tetap berupa kesalahan, kekeliruan. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, Allah menyembunyikan Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Hikmahnya adalah agar kita bersungguh-sungguh menghidupkan semua ya bulan Ramadan dengan beribadah ya, karena pahala yang Allah janjikan luar biasa. Ya, hal tersebut disebutkan dalam hadis dan tentunya sudah kita pahami bersama. Ya, bahkan menurut An-Nakhai mengatakan satu rakaat salat dalam Lailatul Qadar lebih utama dibanding 1000 rakaat di luar Lailatul Qadar. Dan sekali membaca tasbih ya subhanallah wa bihamdi dan seterusnya, di situ lebih utama dibanding 1000 kali membaca di luar malam Lailatul Qadar. Hadirin rahimakumullah, hikmahnya adalah hendaknya kita bersungguh-sungguh ya, Ramadan sudah kita lewati, berupaya untuk selanjutnya menghidupkan semua malam ya, tanpa membeda-bedakan. Untuk apa mendapatkan Lailatul Qadar tadi? Hadirin rahimakumullah, dalam sebuah hadis marfu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di situ bahwa barang siapa berzina atau minum khamar di bulan Ramadan ya, maka dia dikutuk Allah Subhanahu wa taala dan malaikat yang ada di langit sampai datang tanggal yang sama di tahun depan. Ya, sebaliknya, kalau perbuatan kebajikan dilakukan luar biasa ganjarannya. Sebaliknya, ketika manusia ya, seorang hamba melakukan kejahatan di bulan Ramadan, maka luar biasa juga ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala berupa siksaan ya, dosa yang didapatkan menunggu tahun depan. Ini menurut riwayat seperti itu. Jadi orang yang berbuat keburukan atau kejelekan di bulan Ramadan kemudian mati sebelum mengalami Ramadan berikutnya, tidak mempunyai kebajikan di sisi Allah yang dapat menjaga dirinya dari api neraka. Naudzubillah. Oleh karena itu, mari kita senantiasa berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah, memohon perlindungannya agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Allah merahasiakan keberadaan wali-walinya ya, auliaullah. Allah selinapkan di tengah-tengah para manusia. Hikmahnya agar manusia tidak mudah merendahkan, mudah meremehkan seorang pun dari wali Allah. Kita nggak tahu ya, mungkin secara kasat mata biasa-biasa saja ya, menurut mata manusia ya, katakanlah pengemis dan lain sebagainya, ternyata di situ ada Allah di balik hambanya yang menurut kita tidak ada apa-apanya. Namun sekali lagi hikmahnya tadi agar kita tidak mudah merendahkan keberadaan sesama manusia, sama hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, jamaah subuh rahimakumullah, bahwasanya Allah merahasiakan
kematian. Supaya apa hikmahnya? Supaya kita betul-betul memanfaatkan keberadaan hidup kita di dunia ini, senantiasa melakukan berbagai kebaikan ya untuk bisa mengantarkan surga Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keridhaannya. Kemudian berikutnya Allah merahasiakan ya. Maaf ya, lepas tadi. Terakhir menyembunyikan salat wusta ya, sebagaimana disebutkan tadi bahwasanya kita tidak mudah meremehkan semua bentuk ibadah, terutama ibadah salat. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sedikit yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita akhiri taklim pada subuh hari dengan baca hamdal dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.